Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Ria Rahayu dengan NIM 20 10 12 52 20 018. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran kelas rangkap atau PKR. Nah, secara umum PKR ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berlatih menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah diperoleh melalui berbagai mata kuliah ke dalam pengelolaan kegiatan PKR di kelas. Nah, secara khusus setelah menyelesaikan PKR ini, mahasiswa diharapkan yang pertama itu dapat menyusun rencana pembelajaran dengan beberapa model PKR. Yang kedua itu dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif melalui beberapa model PKR. Kemudian yang ketiga, dapat menentukan kelebihan dan kekurangan dalam menyusun rencana pembelajaran model PKR dan melaksanakan model pembelajaran PKR, serta yang terakhir, yang keempat adalah menemukan alternatif dan pemecahan untuk memperbaiki kekurangan yang telah ditemukan. Nah, adapun manfaat dari kegiatan pembelajaran model PKR ini antara lain adalah yang pertama itu memberikan pemahaman, penyegaran, dan teknis pelaksanaan pembelajaran model PKR di kelas. Kemudian yang kedua itu sebagai alternatif pendekatan mengatasi kekurangan guru atau ketidakhadiran guru di kelas tanpa mengurangi intensitas pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pembelajaran lebih efisien daripada sistem pembelajaran mata pelajaran atau guru kelas. Nah, untuk pengertiannya sendiri, pembelajaran kelas rangkap ini atau PKR itu adalah salah satu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dalam saat yang sama dan menghadapi dua atau lebih tingkat kelas yang berbeda. Nah, mengapa perlunya pembelajaran kelas rangkap ini atau PKR itu? Yang pertama itu karena alasan geografis. Nah, lokasi pembelajaran yang sulit dijangkau, terbatasnya sarana transportasi dan pemukiman penduduk yang jaraknya berjauhan, serta adanya ragam mata pencarian penduduk, misalnya berladang, mencari ikan, bahkan menebang kayu atau mencari sesuatu di hutan. Maka hal ini dapat mendorong penggunaan pembelajaran kelas rangkap ini. Kemudian yang kedua itu alasan demografis. Nah, mengajar murid dalam jumlah kecil atau murid yang tinggal di pemukiman yang jaraknya penduduknya, maka PKR ini merupakan pendekatan yang tepat dan praktis. Nah, bagaimana dengan daerah perkotaan? Nah, apakah alasan demokratif ini juga berlaku? Ada beberapa SD di perkotaan ini mengalami kekurangan guru juga. Tiap tingkatan kelas beberapa saja muridnya. Agar tidak ada pemborosan dalam tenaga guru, maka PKR merupakan cara pembelajaran yang dapat dibilang praktis dan demografis. Kemudian yang ketiga itu kekurangan guru. Nah, meskipun jumlah guru secara keseluruhan bisa dikatakan cukup, namun pada kenyataannya masih ada keluhan kekurangan guru, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Kemudian yang alasan keempat itu ada keterbatasan ruang kelas. Nah, ini di daerah yang jumlah muridnya sangat sedikit, tentu tidak memerlukan ruang kelas yang lebih banyak. Nah, tetapi di daerah lain meskipun sudah mempunyai ruang kelas sesuai dengan jumlah tingkat kelas, masih belum cukup karena jumlah rombongan belajar atau muridnya yang lebih besar. Nah, maka untuk mengatasi masalah tersebut perlu menggabungkan dua kelas atau lebih kelas yang diasuh atau dibimbing oleh seorang guru. Nah, dengan demikian ini pembelajaran kelas rangkap ini bisa diperlukan. Kemudian yang kelima itu kehadiran guru. Nah, bukan saja dialami oleh sekolah di daerah terpencil di kota juga mengalaminya. Nah, seperti di salah satu kabupaten provinsi Kalimantan Selatan, saat musibah banjir dapat menghambat kehadiran guru untuk melaksanakan tugasnya di kelas. Nah,
Guru yang tidak kena musibah harus mengajar yang tidak ada gurunya. Belum lagi alasan lain, misalnya sakit, cuti, atau kegiatan yang berkaitan meningkatkan profesional dan kualifikasi guru, maka PKR ini dapat diterapkan. Kemudian adapun tujuan, fungsi, dan manfaat dari pembelajaran kelas rangkap ini adalah yang pertama itu ada fungsi quantity dan equity. Nah, dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, PKR memungkinkan untuk memenuhi asas quantity atau jumlah dan equity atau pemerataan. Nah, dengan jumlah guru yang kita miliki saat ini, kita dapat memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang lebih luas dan mencakup jumlah murid yang lebih besar jumlahnya. Nah, di samping itu kita mampu memberikan layanan yang lebih merata kepada semua murid. Kemudian yang kedua, ekonomis. Nah, tujuan ekonomis ini PKR memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat mengurangi biaya pendidikan. Betapa tidak dengan seorang guru atau beberapa guru saja proses pembelajaran ini dapat berlangsung. Nah, dengan demikian juga dengan satu ruang atau beberapa ruang kelas, proses pembelajaran tetap dapat berlangsung. Jadi secara ekonomis biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat akan lebih kecil. Nah, oleh karena itu dengan jumlah dana pendidikan yang harus sama, perluasan pelayanan pendidikan dapat diberikan hingga ke daerah yang sulit, kecil, dan terpencil. Nah, ada manfaat yang ketiga itu ada pedagogis. Nah, sudah seringkali bahwa pendidikan kita dikritik sebagai sistem yang belum mampu menghasilkan lulusan atau tenaga kerja yang mandiri. Nah, lulusan kita dinilai kurang kreatif, bahkan cenderung pasif dan mudah menyerah. Nah, pengalaman sejumlah negara yang mempraktikkan PKR menunjukkan bahwa strategi ini mampu menghasilkan kemandirian murid. Kemudian yang keempat itu ada fungsi atau manfaat keamanan. Nah, dengan pendekatan PKR, pemerintah dapat mendirikan SD di lokasi yang mudah dijangkau oleh anak. Dengan demikian, kekhawatiran orang tua terhadap keselamatan anaknya itu berkurang. Nah, mengunjungi SD yang jauh dapat menyebabkan anak terlambat masuk sekolah. Nah, meningkatkan pengulangan kelas atau putus sekolah. Bahkan mungkin saja terjadi kecelakaan pada saat murid pergi atau pulang sekolah. Nah, PKR ini menjadi efektif untuk daerah-daerah seperti itu. Kemudian ada pun prinsip-prinsip dari pembelajaran kelas rangkap ini. Yang pertama itu ada keserampakan kegiatan pembelajaran. Nah, dalam PKR, guru menghadapi 2 kelas atau lebih pada waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, prinsip utama PKR adalah kegiatan belajar mengajar terjadi secara bersamaan atau serempak. Nah, kegiatan yang terjadi secara serempak itu harus bermakna. Artinya, kegiatan tersebut mempunyai tujuan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum atau kebutuhan murid dan sesuai dengan pengelolaan kelas dengan benar. Nah, dengan demikian jika ada kegiatan yang dikerjakan murid hanya untuk mengisi kekurangan saja, maka bukan PKR yang diharapkan. Kemudian yang kedua itu prinsipnya kadar waktu keaktifan akademik atau WKA tinggi. Nah, selama PKR berlangsung, murid aktif menghayati pengalaman belajar yang bermakna. Nah, PKR ini tidak memberi toleransi pada banyaknya WKA yang hilang karena guru tidak terampil mengelola kelas. Misalnya waktu tunggu yang lama, pembentukan kelompok yang lamban, atau pindah kelas yang memakan waktu. Maka makin banyak waktu yang terbuang, maka makin rendah pula kadar WKA atau kadar waktu keefektifan akademiknya. Kemudian ada prinsip yang ketiga itu kontak psikologis guru dan murid yang berkelanjutan. Nah, dalam PKR guru harus berusaha dengan berbagai cara agar semua murid itu merasa mendapat perhatian dari guru secara terus-menerus. Nah, agar mampu melaksanakan hal ini, guru harus menguasai berbagai teknik. Nah, menghadapi
2 kelas atau lebih pada saat yang bersamaan, dan kemudian mampu meyakinkan murid bahwa guru selalu berada bersama mereka bukanlah pekerjaan yang mudah untuk guru. Nah, guru harus mampu melaksanakan tindakan instruksional dan tindakan pengelolaan kelas yang tepat. Nah, tindakan instruksional ini adalah tindakan yang langsung berkaitan dengan penyampaian isi kurikulum, seperti menjelaskan, memberi tugas, atau mengajukan pertanyaan. Sementara tindakan pengelolaannya adalah tindakan yang berkaitan dengan menciptakan dan pengembalian kondisi kelas yang optimal. Nah, misalnya menunjukkan sikap tanggap dan peka, mengatur tempat duduk, memberi petunjuk yang jelas kepada para murid. Kemudian prinsip yang keempat ada pemanfaatan sumber secara efisien. Nah, sumber dapat berupa peralatan atau sarana, orang, dan waktu. Agar terjadi WKA yang tinggi, semua jenis sumber harus dimanfaatkan secara efisien. Lingkungan, barang bekas, dan segala peralatan yang ada di sekolah itu dapat dimanfaatkan oleh guru dalam PKR. Nah, demikian juga orang dan waktu. Murid yang pandai dapat dimanfaatkan sebagai tutor sebaya. Waktu yang harus dikelola dengan cermat sehingga menghasilkan WKA yang berkadar tinggi. Nah, adapun model dari pengelolaan kelas rangkap ini, yang pertama ada model PKR 221 atau 2 kelas 2 mata pelajaran dalam satu ruangan. Nah, pada model PKR 221 ini, seorang guru itu mengajar 2 kelas, misalkan kelas 3 dan kelas 5. Nah, dengan 2 mata pelajaran yaitu PKN dan juga IPA dalam satu ruangan yang sama. Nah, adapun langkah-langkah pembelajaran pada model ini yaitu yang pertama itu pada kegiatan pendahuluan, lebih kurang 10 menit pertama, guru itu memberikan pengantar dan pengarahan dalam satu ruangan. Nah, dapat menggunakan 2 papan tulis atau 1 papan tulis yang dibagi 2. Nah, kemudian tuliskan topik dan hasil belajar yang diharapkan dari kelas 3 dan kelas 5. Nah, ikutilah langkah-langkah untuk masing-masing kelas yang akan ditempuh selama pelajaran. Kemudian yang selanjutnya itu pada kegiatan inti 1, 2, 3 lebih kurang dalam waktu 60 menit. Terapkan aneka metode yang sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk masing-masing kelas. Selama kegiatan berlangsung, adakan pemantapan atau bimbingan bahkan dan juga balikan sesuai dengan keperluan. Nah, gunakan keterampilan dasar mengajar dalam penerapan PKR pada kegiatan inti ini. Kemudian langkah selanjutnya itu pada kegiatan penutup yang lebih kurang 10 menit terakhir, guru berdiri di depan kelas menghadap kedua kelas untuk mengadakan review atas materi dan kegiatan yang baru berlaku. Berikan komentar dan penguatan sesuai keperluan. Kemudian berikan tindak lanjut berupa tugas atau apa saja sebagai bahan untuk pertemuan berikutnya. Kemudian langkah yang terakhir itu pada kegiatan evaluasi dapat dilaksanakan setiap unit kegiatan atau subunit kegiatan pada saat proses pembelajaran atau di akhir kegiatan pembelajaran. Guru dapat memilih alat evaluasi yang mana yang tepat menurut pembelajarannya. Kemudian model yang kedua itu ada model PKR 222, yaitu 2 kelas 2 mata pelajaran dalam 2 ruangan. Nah, pada model PKR 222, guru itu menghadapi 2 kelas, misalnya kelas 5 dan kelas 6. Topik yang diajarkan tidak memiliki saling berkaitan. Proses pembelajaran berlangsung dalam 2 ruangan berdekatan yang berhubungan dengan pintu. Nah, adapun langkah-langkah dari model ini, pada kegiatan pendahuluan itu lebih kurang 10 menit pertama, satukan murid kelas 5 dan 6 terlebih dahulu dalam satu ruangan yang tempat duduknya mencukupi. Kemudian berikan pengantar dan pengarahan umum seperti yang guru
laksanakan pada model sebelumnya, itu model 221. Nah, bila tidak mungkin menyatukan murid dalam satu ruangan, gunakan halaman atau teras. Dan bila tidak mungkin lagi, murid tetap di ruangan masing-masing tetapi guru berada pada pintu yang berhubungan dengan dua kelas tersebut. Kemudian langkah selanjutnya pada kegiatan inti yang lebih kurang 60 menit berikutnya, terapkan aneka model yang sesuai dengan masing-masing kelas. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai pada saat guru sedang menghadapi kelas yang satu, kelas yang lainnya tidak ada kegiatan, sehingga murid itu menjadi ribut. Nah, atur perpindahan guru dari ruang satu ke ruang berikutnya secara seimbang. Nah, artinya jangan banyak menggunakan waktu di satu ruang kelas saja. Ada saat dimana guru harus berdiri di pintu penghubung untuk memberikan penjelasan kepada kedua kelas juga. Kemudian kegiatan penutupnya kurang lebih waktunya 10 menit. Berdirilah di pintu penghubung menghadap kedua kelas untuk mengadakan review umum mengenai materi dan kegiatan belajar yang baru dilaksanakan. Nah, berikan komentar dan penguatan sesuai keperluan. Setelah itu berikan tugas atau evaluasi untuk masing-masing kelas. Selanjutnya persiapan untuk jam pelajaran. Kemudian pada kegiatan penutup lebih kurang 10 menit, berilah penjelasan seperlunya. Alat evaluasi mana yang akan digunakan merupakan kelanjutan dari kegiatan penutup. Kemudian model yang ketiga itu ada model PKR 333, 3 kelas 3 mata pelajaran dalam 3 ruangan. Nah, pada model PKR 333 guru menghadapi 3 kelas untuk mengajarkan 3 mata pelajaran. Misalkan pada kelas 4 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 5 dengan mata pelajaran IPS, dan juga kelas 6 dengan mata pelajaran IPA dalam 3 ruangan yang berbeda. Nah, untuk langkah-langkahnya penerapan model PKR ini, yang pertama itu pada kegiatan pendahuluan lebih kurang 10 menit, kumpulkan semua murid kelas 4, 5, 6 dalam satu ruangan yang memiliki tempat duduk yang cukup. Berikan pengantar dan pengarahan umum yang berisi prosedur kegiatan belajar yang akan dilakukan semua murid. Kemudian bila tidak mungkin menyatukan murid dalam satu ruangan, dapat mencari di luar ruangan, misalnya di halaman sekolah atau taman sambil berdiri atau berduduk. Kemudian langkah selanjutnya pada kegiatan inti ini lebih kurang waktunya 60 menit, terapkan berbagai metode yang cocok dalam memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. Penggunaan lembar kerja siswa sangat dianjurkan, terutama pada kegiatan belajar murid yang bersifat mandiri. Dengan demikian, belajar tidak berlangsung tergantung pada kehadiran guru di muka kelas atau tempat belajar kelas. Nah, tingkat kadar kemandirian belajar murid, guru selalu memanfaatkan kegiatan murid, dan untuk ini guru harus berada di antara masing-masing kelompok. Kemudian pada kegiatan penutup dan evaluasi lebih kurang 10 menit, guru harus berada di antara masing-masing kelompok atau untuk mengadakan review umum tentang kegiatan belajar yang telah dilakukan murid. Berikan komentar dan penguatan sesuai keperluan. Selanjutnya, berikan tindak lanjut beberapa tugas atau alat evaluasi lain untuk masing-masing kelas. Nah, kemukakan hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Langkah yang terakhir, model PKR 33 ini memang agak rumit dalam pengelolaannya, maka guru harus memiliki daya gerak pedagogis yang tinggi. Keunggulan model ini adalah terletak pada intensitas kemandirian belajar setiap kelas dan terbebas dari situasi belajar kelas lainnya. Nah, adapun aneka model dari interaksi pembelajaran kelas rangkap ini ada 10. Yang pertama itu ada yang mana modelnya itu format atau model pembelajaran disebut antara lain ada proses belajar arahan sendiri atau PBAS, kemudian proses belajar melalui kerjasama PBMKS yang meliputi
Yang pertama itu ada olah pikir sejoli atau OPS, yang kedua ada olah pikir berebut atau OPB, yang ketiga konsultasi intrakelompok atau KIK, yang keempat tutorial teman sebaya atau TTS, kemudian yang kelima ada tutorial lintas kelas atau TLK, kemudian yang keenam ada diskusi meja bundar atau DMB, yang ketujuh tugas diskusi dan resitasi atau TDR, yang ke-8 aktivitas tugas tertutup atau ATU, kemudian yang ke-9 ada aktivitas tugas terbuka atau ATA. Nah, untuk masing-masing model ini merupakan saran dalam penggunaannya dalam PKR. Kemudian untuk masing-masing model ini adapun langkah-langkahnya itu, yang pertama tadi ada proses belajar arahan sendiri atau PBAS. Nah, langkah-langkahnya itu model ini digunakan sebagai model belajar sendiri. Belajar mandiri bisa dilakukan secara perorangan dan juga kelompok. Nah, belajar mandiri adalah mencari dan mengolah informasi atas dasar dorongan belajar dari dalam diri tanpa menunggu datangnya tugas dari orang lain. Peran guru dalam model ini benar-benar sebagai pengarah dan pemberi kemudahan dalam belajar bagi murid. Kemudian model yang kedua ada proses belajar melalui kegiatan atau PMPB MKS. Nah, model ini memiliki ciri pada komunikasi banyak arah secara bertahap. Pada tahap pertama mewadahi komunikasi satu arah, tahap kedua mewadahi komunikasi timbal balik, kemudian dan dilanjutkan dengan komunikasi banyak arah. Pada dasarnya model ini memiliki tujuan membina kerjasama dan komunikasi sosial. Dalam penggunaannya guru berperan sebagai moderator, pengatur dan juga manajer atau pengelola kelas. Kemudian ada model olah pikir berebut atau OPB. Model ini termasuk ke dalam proses mengemukakan pendapat yang dirangsang dengan pertanyaan menyebar dan memiliki kemungkinan banyak jawaban. Nah, tujuan dari model ini adalah untuk melibatkan sebanyak mungkin murid dalam menggali jawaban dan murid mengemukakan pendapatnya. Peran guru dalam model ini sebagai penanya, moderator dan juga manajer kelas. Kemudian model konsultasi intrakelompok atau KIK. Nah, tujuan utama model ini untuk mengembangkan kemampuan dan kebiasaan sambil membagi ide, cocok digunakan untuk kelas 4, 5, dan juga 6. Kemudian ada model tutorial teman sebaya atau TTS. Nah, model ini hal ini dirancang untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan saling membantu sesama teman di kelas. Kemudian ada model tutorial lintas kelas TLK. Nah, model ini digunakan secara lintas kelas. Murid yang lebih tinggi dan mempunyai kepandaian ditugasi untuk membantu kelompok murid yang kelas di bawahnya. Misalnya murid kelas 5 membantu murid kelas 4 atau kelas 3. Nah, kemudian ada model diskusi meja bundar atau DMB. Nah, model ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan mengemukakan ide secara tertulis melalui situasi kerja kelompok. Model ini hampir sama dengan model OPB, hanya saja dalam model OPB jawaban murid disampaikan secara lisan. Penggunaan model ini lebih tepat di kelas 4 ke atas. Kemudian ada model tugas diskusi resitasi atau TDR. Nah, model TDR ini merupakan kombinasi dari metode pemberian tugas dan juga diskusi. Tujuan model ini mengembangkan keterampilan akademis yang dicapai melalui situasi kerjasama. Dalam model ini guru berperan sebagai manajer kelas dan narasumber. Nah, adapun model ini cocok untuk digunakan di kelas 4 ke atas.